Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Yusuf Malik dan rekan saya Anissa Istiqomah akan membedah sebuah jurnal chapter 22 yang dibuat oleh Lena Herliana dan David Parson. Jurnal ini bertemakan atau berjudul Logistik di Indonesia. Untuk itu jangan skip-skip video ini, tonton dan simak sampai habis agar mengerti dan paham apa isi dari jurnal ini. Selamat menonton! Indonesia telah melakukan reformasi struktural secara besar-besaran, terutama pada sektor logistik, transportasi secara bersamaan. Undang-undang yang baru pada sejak tahun 2007 juga membawa materi tentang cetak biru logistik nasional yang terperinci pada dan final diharapkan akan rilis pada tahun 2010. Untuk mencapai koordinasi yang baik pada undang-undang yang baru dibuat atau diresmikan nanti pada tahun 2010, di antara lain dengan cara menetapkan formal di mana semua pihak terkait wajib terlibat, juga pendanaan untuk memberikan proses dengan kewenangan yang relevan untuk membuat perubahan pada kebijakan dan praktiknya sendiri. Dalam studi kasus tentang dampak dan manfaat reformasi struktural di Indonesia pada sektor yang tadi saya sebutkan, fokusnya adalah pada sektor logistik. Sektor ini dipilih tidak hanya karena kinerja logistik itu sendiri sangat penting bagi integrasi dan daya saing domestik dan regional Indonesia, tetapi karena sektor logistik juga menyediakan jendela untuk berbagai reformasi struktural simultan yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya di sektor transportasi, di mana infrastruktur yang tidak memadai dan peraturan yang ketinggalan zaman akan dapat menghambat kinerja dari kegiatan logistik itu sendiri. Studi kasus ini menawarkan kesempatan untuk mengkaji seberapa efektifnya Indonesia dalam melaksanakan reformasi struktural dalam lingkungan kebijakan, di mana konektivitas dan keterkaitan itu sangatlah penting. Fase persiapan di Indonesia baru saja selesai, tetapi pekerjaan hingga saat ini memberikan berbagai wawasan dan pelajaran untuk desain dan implementasi proyek jenis ini. Materi pendukung yang berisi rincian hingga saat ini di setiap sektor komponen logistik tersedia dari penulis dan permintaan. Dokumen ini kemudian memberikan gambaran umum tentang arah dari cetak biru logistik nasional Indonesia yang baru, yang pada saat penulisan ini berada pada pemerintah Indonesia atau GIO untuk disetujui dan dirilis secara resmi. Terakhir, pendorong utama proses reformasi struktural di masa depan diidentifikasi dan dianalisis untuk memberikan wawasan tentang tantangan dan potensi untuk mencapai hasil yang sulit dan kompleks. Kaitan untuk bekerja pada logistik dan rantai pasok di APEC dan di ASEAN juga dicatat. Untuk Indonesia, ada alasan khusus mengapa logistik menjadi alasan masalah prioritas tinggi dan mengapa tantangan merancang dan melaksanakan program reformasi lebih menantang. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan otonomi daerah dan provinsi yang berkembang, isu-isu yang terkait dengan distribusi sumber daya, industri, dan orang-orang menjadi semakin penting karena pemerintah dan pejabat yang dipilih secara populer di seluruh perekonomian menuntut bagian yang lebih besar dari sumber daya nasional. Lebih dari 5.000 km dari barat laut ke tenggara, terdapat 6.000 pulau yang berpenghuni, dilengkapi oleh 25 pelabuhan strategis dan 111 pelabuhan komersial. Terdapat 614 pelabuhan non-komersial. Terdapat 27 bandara yang status penerbangannya internasional. Pada setiap harinya terdapat minimal 100 penerbangan domestik atau penerbangan di dalam Indonesia sendiri. Total populasi pada saat jurnal ini dibuat adalah 240 juta
di mana dalam populasi tersebut terpecah dari berbagai pulau-pulau, terutama di Sumatera terdapat 20% dari populasi, Kalimantan 10%, Jawa 60%, Sulawesi 8%, dan yang paling terdikit atau paling sedikit adalah Irian Jaya yaitu 1%. Di bidang manufaktur, di Indonesia dirajai oleh Jawa dan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Terdapat 33 provinsi di Indonesia yang saat ini menjadi keharusan untuk membangun integrasi dengan ASEAN dan FTA berbasis ASEAN dan EPA. Dengan Jepang daya saing dalam rantai pasokan regional dan internasional, jarak cakupan distribusi orang-orang, distribusi kegiatan integrasi, dan pengembangan 448 dampak dan manfaat dari reformasi. Manfaat reformasi struktural di sektor transportasi, energi, telekomunikasi, dan logistik. Terdapat perbedaan biaya yang tinggi antara wilayah pada produk seperti makanan pokok dan produk dasar untuk industri dan konstruksi yang mengarah pada kendala pembangunan. Logistik, perdagangan, dan transportasi sebagian besar masih berupa sistem berbasis yang meningkatkan biaya logistik di samping pungutannya. Fondasi reformasi ini dibuat melalui undang-undang baru untuk kereta api, perkapalan, penerbangan, dan transportasi darat lainnya. Perubahan ini sebagian besar didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan investasi swasta dalam infrastruktur baru dan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran negara. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami yang mereview jurnal kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.